Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan cara pembagian kepik ulat tongkong ukuran 80 kali 60. Dan di sini saya mempunyai kepik yang sudah tua. Kepik yang sudah tua ini selain telurnya nggak banyak dan keluhannya dari 10 kotak misalnya yang 5 misalnya telurnya banyak, yang 5 lagi sedikit misalnya. Disatuin dulu seperti ini sekepiknya dari misalnya dari 10 kotak disatuin dulu jadi satu kotak. Saya pemberian kepiknya dari kotak 80 kali 60. Saya dikasih kepiknya 1 mangkok dan polarnya dikasih 2 mangkok. Dan ini kepik sudah tua, kurang lebih ada 8 bulan. Anaknya itu saya sengaja nggak dijual karena bagus sekali buat indukan. Kalau kalian punya kepik tua seperti saya ini, cobalah 1 kilo bisa aja 2 kilo bikin bibit dari kepik tua. Itu keunggulannya, si ulatnya nggak jadi kepompong sebelum usianya sampai. Jadi selain bagus kepompongnya besar-besar dan si kepiknya pun nggak rentan mati. Kalau ini memang agak sedikit banyak kematiannya karena si kepiknya juga sudah tua. Kelihatannya kalau kalian sudah lama berbudidaya, ini hitamnya juga udah hitam pekat. Ini saya sengaja sampai habis mati semuanya ya, sampai benar-benar nggak bertelur lagi. Kalau dia masih hidup, saya dijadikan bibit buat nyambung di bulan depan. Bagus sekali ini kalau menurut saya. Jadi saranin ya, kalian kalau masih pemula ataupun yang baru berbudidaya ataupun yang mau berbudidaya, carilah teman kalian yang ternak ulat tongkong dan cari kepik yang sudah tua atau tanyain kepik yang sudah tua. Nah, anaknya itu kalian beli, misalnya beda 10.000 atau beda 20.000. Kalau dia memang sudah lama berbudidayanya, biasanya gak dikasih itu si anaknya, disimpan sama dia karena dia juga buat nyambung bibit untuk kedepannya. Ini kegagalan peternakan ulat tongkong sebenarnya bukan dari pengerawatan gak bagus yang banyak kematian itu ya, kalau menurut saya dari pembibitan yang salah kalau menurut saya. Karena kalau awalnya salah, yang ngelanjutinnya juga gak bakalan gampang atau gak bakalan lancar ya, banyak kematian misalnya, atau ulatnya kecil-kecil. Selain ulatnya kecil-kecil, kepompongnya kecil, terus cacat-cacat misalnya. Pokoknya jelek lah, rentan kalau kalian bikin pembibitan dari kepik yang masih muda. Saya saranin ini karena bagus, saya sengaja upload ya. Nah, untuk pembagiannya ini saya disatuin dulu seperti ini karena memang di dalam kotak ini banyak sekali kotoran ya, biar kesaring dulu, dimasukin ke saringan biar kotorannya turun ke bawah dan si kepiknya bersih dari hama dan debu-debu yang lainnya, biar steril dulu ya. Kalau bersih-bersih enak, si kepiknya juga sehat dan si telurnya banyak, lancar kehidupan si kepiknya. Nah, di sini saya dikasih 2 mangkok. Mangkoknya kayak gini, agak lumayan gede kalau menurut saya. Ya kurang lebih 1 liter lah. Kasihlah polar 2 mangkok. Jangan terlalu banyak karena kalau kebanyakan polar takutnya ntar diserang hama, kupu-kupu putih kalau di wilayah saya. Tapi kalau dikasih polar tipis begini, bukannya gak ada ya si kupu-kupu putihnya, tapi perkembangan biaknya terhambat ataupun terganggu sama si kepik.
Beda lagi kalau medianya tinggi. Kalau medianya tinggi, si kupu-kupu putih itu masuk ke dalam media dan dia nyaman bertelur ya di bawah. Kalau media tipis gak bakalan nyaman gitu ya. Pas mau bertelur juga udah keganggu terus-terusan sama si kepik. Nah di sini saya nggak diperlihatkannya untuk memberikan minumnya karena kelamaan videonya. Saya cuman dikasih sayur-sayuran, cukup dikasih labu saja. Kalau di saya ini kan banyak sekali sayur-sayuran, nggak harus beli. Mau sekarung mau 2 karung tiap hari banyak ya sejenisnya seperti labu ataupun sampo misalnya, ataupun engkol, wortel, banyak lah pokoknya. Kalau untuk limbah-limbah sayuran, kasih aja 1 mangkok begini cukup, jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak takutnya over kapasitas, dan kalau sedikit biasanya ketika si kepik berbalik ya, dia itu gak bisa kembali lagi sampai mati dia gitu ya, berbaling. Tapi kalau ukuran pas begini, jadi pas waktu si kepik itu berbaling, misalnya ada temannya yang mendorong ya, jadi nggak ada istilah kepik yang berbaring gitu ya. Oke, segitu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada salah kata dan praktek, silahkan di komen saja, ataupun yang mau bertanya tentang pembudidayaan ulat tongkong, insya Allah saya akan menjawabnya. Jika video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe ya. Mohon dukungannya agar channel ini berkembang, ataupun saya juga semangat. Kalau kalian mendukung, saya juga akan semangat mengupload videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.